rencananya kita mau mau survei lokasi untuk pertanian ya, khususnya di Polda Ekopark ke daerah Danau Limping. Nah, sebelum kita ke sana kita sarapan dulu. Nah, bersama dengan rekan-rekan. Halo guys, selamat pagi. Pak Mo, Salam Ekopark dari PTBS. Ini Ya. kita dari PTBS. Kita dari PTBS Berkah Noriba. Semoga berkah nanti di perjalanan pertama sampai tujuan, baik pergi maupun pulang. Dan di sana kita jika informasinya sukses terus. Ayo sarapan guys. Akhirnya kita sudah sampai di daerah Danau Limping, daerah Tiga Johar. Habis ini kita akan mengadakan penyuluhan dengan Bapak Rian untuk ke pertanian. Nah, kemana Pak Rian? Insya Allah kita akan memberikan informasi pada petani agar bagaimana cara pakai eco farming yang benar agar tanaman menjadi mantap dan subur sehingga tanah di Tiga Johar menjadi subur. Eco farming, lahan subur, petani makmur. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menikmati air kelapa muda. Nikmat. Oke Bang, saya lihat kita ini dari PTBS untuk memperkenalkan namanya produk eco farming. Ya. Ini saya sedikit sharing untuk menjelaskan apa itu eco farming. Pada dasarnya eco farming ini adalah sebuah bakteri untuk penguraian di dalam tanah. Cara kerja bakteri ini penguraian sehingga yang dibutuhkan batang, buah atau daun bisa tersalurkan yang dibutuhkan tanaman. Misalnya jika tanah itu tidak kita rawat, bagaimana batang, buah atau daun dipenuhi unsur haranya. Kemudian eco farming ini bisa untuk menaikkan pH. pH artinya power of hydrogen. Itu artinya menaikkan pH. pH-nya di atas 5, pH di bawah 5 itu berarti membutuhkan nutrisi unsur hara yang tinggi untuk tanaman. Jika pH-nya di atas 6 yang normal 6,5 sampai 7 itu normal. Jika pH yang normal untuk tanaman, mudah-mudahan unsur hara itu tercukupi. Disinilah kerja eco farming agar unsur hara pH-nya tercapai apa yang dibutuhkan tanaman. Jadi jika eco farming tidak kita jelaskan kepada petani mungkin susah untuk mengerti. Nah, jadi kita di sini bukan hanya sekedar memperkenal eco farming, bagaimana kita untuk mengajari petani
agar merawat tanah itu lebih subur, sehingga kedepannya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan itu tanah menjadi subur, yang diharapkan petani itu buah maksimal. Ya. Pada intinya eco farming adalah pupuk sebagai pengurai di dalam tanah. Jika tanah subur, tanaman apapun akan hasil lebih maksimal Ya. yang kita harapkan. Mungkin dari itu yang bisa saya jelaskan dari eco farming. Ayo petani, kita sama-sama belajar agar kita perawatan tanah lebih baik untuk kedepannya. Mungkin itu aja bisa saya sampaikan, Bang. Sekian dari penjelasan eco farming, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan mendapatkan hasil yang sempurna. Amin, amin. Jadi ini saya mau bertanya dulu Siap. sebagai petani. Siap. Nah, tempat tinggal saya di Danau Linting, Kecamatan Istikulu, Kabupaten Deli Serdang. Ya, Jadi tentang obat eco farming, ya, tentang tujuan untuk tanam tanaman kan, ya benar. sawit, tanaman. sejenis tanaman lah. Jadi dalam satu botol itu kira-kira berapa liter air kelapa tua itu nanti saya buat. Untuk air kelapa tua ini sebagai pelarut hanya untuk 1 liter. Untuk 1 Botol. atau botol. Oke, 1 liter. Contoh dia mau pakai, aku mau pakai 1 hektar, ya, ya. Udah kita larutkan selama pakai air kelapa tua, kita diamkan 3 malam. ya, Itu nanti bisa dicampur 1 hektar berapa pohon di sini? ya, 100 pohon lah. 100 pohon, berarti 100 liter air kita campurkan dalam 1 liter yang kita fermentasi. Siap. Hampir 1 liter berarti untuk 1 pohon. Sistem biopori pakai, ya. Tiap 4 lubang. Oke. Berarti untuk 1 liter air kelapa muda tadi sudah direndam. Air kelapa tua sudah direndam pakai eco farming. Ya, Berarti itu bisa untuk 100 liter ya. bener. Siap. Oke. Itu dia. Jadi itu perlu Ya. dipahami, kalau enggak nanti petaninya bingung. Bener. Jadi berarti dalam 1 liter itu untuk tanaman pohon kelapa sawit itu 4 titik lubang 1 liter 1 air. liter. Oke, baik. Pemakaian selama 15 hari. Pemakaian selama 15 hari Awal. berarti awal. Awal. Dalam 1 bulan 2 kali. 2 kali, bener. Oke. Jadi 1 bulan 2 kali, berarti selama 3 bulan ada 6 kali pemupukan. Oke, siap. Jadi setelah selanjutnya, jika ada hasil biasanya mereka melihat dari pelepah. Pelepah daun itu nanti warnanya beda deh, Bang. Ya. 1, kedua itu pelepah membuka, berarti tunas, anak tunas sudah muncul. Jika itu udah ada, nanti pemupukan selanjutnya biasa petani sini pakai biasa 3 atau 4 bulan sekali. Ya. Pakaikan aja, jadi 3 atau 4 bulan sekali pakai 1 kotak untuk 1 hektar. Dalam arti bisa menekan kos biaya pemupukan. Kadang-kadang di sini petaninya dalam 1 tahun pun nggak pernah mupuk. Bagaimana mau hasil bagus? Ya. Jadi kalau mudah-mudahan nanti eco farming ini untuk membuktikan tanaman itu baru. Benar. Ah. Karena Sayang loh. buktikan dulu baru ada. Harga sawit kan sekarang Ya. lagi ya kan? Sayang kan? Kalau Jadi ini paman saya kan ada mempunyai sawit 15 hektar, Ya. perawatan tidak ada, ini sedang menerawat. Ya, Jadi rencana saya nanti mau saya arahkan sama paman saya itu. ya. Eco farming gimana? Benar, benar. Nah, karena 15 hektar itu bukan sedikit. Benar, benar. Nah, sawit itu saya tengok selama ini kurang perawatan. Umur sawit masih berkisar umur 6 tahun, 7 tahun. Tapi buah tak Tak ada. ada buah. Itu dia, makanya saya pun mau kalau bisa nanti saya kasih informasi sama paman saya itu gimana. Yang penting saya buat dulu sini contoh untuk bukti sama dia bahwasanya ini udah saya kerjakan paman, inilah hasilnya Contoh selama. ada 10 batang. kan Oke, jadi nanti dia nampakkan kalau kayak gitu ambillah obatnya tadi. gitu. Ya, benar. Benar. Jadi dari situlah nanti selanjutnya. Ya, benar, benar. Terlebih dahulu bisa kita cek pH tanah, Bang. Siap. Oke, Bang, untuk selanjutnya kita mau cek pH tanah. Mau cek pH tanah. Kita akan ngecek pH tanah untuk tanaman sawit. ada alat. Berapa? Contoh pH tanah fungsinya ini bukan ngajari ya, Bang, kita sharing. pH tanah itu supaya saya sendiri dan petani pun harus tahu juga bagaimana tanah itu, itulah kita bisa tahu kebutuhan tanah itu apa. Ya. Itu nama pH tanah, power of hydrogen tadi. Jadi power tanah itu apa sih yang dibutuhkan? Tanah itu butuh, makanya saya jelaskan tadi, tanah itu butuh nutrisi, tapi kita kasih pupuk kimia yang keras. Ya.
Makanya saya bilang tanah itu makhluk hidup, bisa ngomong mungkin lari kita, nggak sanggup untuk melawan dia. Saya butuh air, kok kasih kimia. Contoh di padi bukan hidup di air tapi butuh air. Tuh. Biasanya petani kita nanam padi 3 hari kasih pupuk kimia, menjerit tanah itu, Bang. Aku bukan butuh obat ini, aku butuh air. Sehingga tanaman ini akan bisa meresap ke. Makanya saya bilang tadi tanaman tuh ada namanya, ada untuk mengambil makanan di dalam tanah. Itulah dia. Makanya saat ini bagaimana kita perbaiki dulu tanah, baru insya Allah tanaman itu subur. Mungkin untuk saat ini kita akan cek pH tanah mana sawit mau kita coba nanti, Bang. Oke, ini sebentar lagi. Kesalak pun bisa juga. Semua tanaman gitu. Iya, semua tanaman. Ya, tanaman. Teman-teman, kita di sini mau ngecek pH tanah sawit di desa mana, Bang? Desa STM Hulu. Desa Simbunga-Bunga, Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang di wilayah Danau Linting. Oke, kita akan mengecek pH tanah terlebih dahulu sebelum pakai pupuk eco farming yang kita infokan ke petani agar tanah menjadi subur. Ini kita, teman-teman, kita cek. Oke, satu tempat 7. Kita cek pH nggak bisa satu. Jadi ada beberapa lahan juga. Normal ya. Tuh pH tanah 5. Kita cek untuk lahan sebelahnya lagi. Tadi 7 ya, Nek? Beda berapa bulan? Tiap langkah, setiap jengkal itu pH pasti berbeda-beda, Bang. Nggak bisa sama. Maka kita ngecek pasti ada 4-5 kali cek pH tanah. Oke, teman-teman, cek pH semua ada yang normal, ada yang di bawah 6. Jadi mungkin kita akan perbaiki untuk lahan di daerah Danau Linting ini. Sekian dulu untuk cek pH tanah.
Salam Eko Farming, lahan subur, petani makmur. Bincang masuk di lubang, kita bikin jarak lubang lagi 1 meter bang. Jaraknya berapa ya? Dari pohon ke 1 meter. 1 meter 1 meter. di lubang. Di 4 lubang ya, 1, 2, 3, 4. Berarti 1 sawit 4 lubang. Berarti kalau itu organiknya dibakar pun nggak masalah, jadi abu kan? Ini udah nanti abang masukin aja ke lubang tadi. Namanya udah organik nih, nggak pembusukan dia. Itu aja bang. Penting dalam lubang 20 atau 30 cm aja dalamnya. Oke bang. Besar lubang. Secangkol aja, secangkol. Oke bang. Untuk larutan Eko Farming, 1 bisa pakai air kelapa tua. Yang kedua bisa pakai gula aren. Oke. Sebanyak 3 ons gula arennya. Oke. Ketiga pakai molase. Pakai air lah. Molase, Apa munasib? air tebu. Air tebu. Ya, molase. Ya, gula arennya itu 3 on dicampur 1 liter air biasa. Jangan air apa ya bang? Pam. Air pam itu air pam itu ngandung kaporit. Jadi air apa yang Air biasa aja. air Air hujan. bisa. Bisa, air hujan. Air hujan aja. Kalau sini air belerang, air hujan aja ditampung di ember tadi Magitong. Kita bisa. Ini air belerang. Nah, air hujan aja. Air gunung ada. Nah, air gunung, air apa dicampur ya? Jangan air kaporit. 1 liter. Jangan dicampur dengan kimia. 1 liter kita campur dengan Eko Farming, diamkan selama 3 malam. Per 1 malam bang buka agar bakteri tadi keluar sedikit aja buka. Oke, siap. Ya, nanti 3 malam. Contoh nanti ada pemupukan, dia mau memupuk 1 hektar, 1 Eko Farming yang udah kita fermentasi 1 liter. Di satu lahan 1 hektar ada 100 liter, 100 batang, Berarti 100 liter. 100 liter campur Yang satu. Oke, 1 siap. liter. Udah paham, udah ngerti. Jadi kalau ada kendala nanti abang bisa telepon atau hubungi kami agar kita bisa tidak ada salah komunikasi nanti. Siap. Dan satu lagi paling penting dibantu dengan bahan organiknya juga bang. Pupuk organik. Pupuk organik bukan hanya pupuk kandang. Tumbuh-tumbuhan yang busuk pun Ya, pupuk organik. udah ngerti aku. Nah, jadi abang nggak susah lagi nyari. Di sinilah kita fungsinya untuk memberi pengetahuan ke petani juga. Pupuk kimia pun kan bisa juga kan dibantu kan pakai pupuk. Pupuk kimia jangan dicampur pakai ini lu bang, ada jaraknya bang, jeda. Contoh, kita hari ini pupuk Eko Farming, nanti jedanya 3 hari Oh, yang 3 hari jarak pemakaian pemakaian sama pupuk kimia. kimia. Pemakaiannya tapi jangan terlalu banyak, 25% aja bang. Tapi kalau bisa kan organik semua. 25% kalau mau dipakai. Tapi kalau dia mau membuktikan Eko Farming, tapi harus pakai organik pupuk dasarnya. Ya, oke, siap. Nah, itu. Tapi kalau petani mau dia kurang yakin untuk buah umpamanya pupuk kimianya, silakan, kita nggak melarang. Tapi 25% jangan biasa dia pakai. Contoh dia pakai 1 karung, bisa pakai setengah karung. Kan gitu. Itulah bang. Itu penjelasan. Kira-kira udah paham ya bang? Oke. Oke. Nanti lah bisa abang nanti fermentasi sendiri. Udah paham aku. Oke. Terima kasih bang untuk penjelasannya. Oke, kawan-kawan petani, PTBS go berkah, Norida. lahan subur, petani Petani makmur. makmur. Guys, kami dari tim PTBS Merak Sri Kandi mengadakan penyuluhan di Danau Linting dan disajikan makan siang oleh tuan rumahnya ya guys. Alhamdulillah selesai dengan berkah. Yuk, Menunya mari, guys. sahabat. Happy di mana Guys, saja berada. menunya guys. Siang dulu. Sambal jengkol, sambal ayam, terong rebus. Mantap guys. Leader Eko Farming guys. Ayo guys, makan siang guys. Makan dulu kita. Setelah kita sudah sampai di pertanian ini apa namanya sawit, kita makan siang. Alhamdulillah selesai. Kalau untuk terlilis tuh bang, untuk nanam sawit itu lubangnya
satu pohon satu ini lubang jarak sejengkal aja atau satu langkah aja. Satu lubang satu lubang nanti udah di lubang ini dibuka. Pondok saja, Pe. Baru sama Bungkusnya ada bungkusnya, Pe. ya per 3 bulan. 3 bulan sekali. Mau perbandingan nanti abang pakai ini umpamanya 1 batang ini pakai atau 5 batang 10 batang 10 batang ini 10 batang ekoparmi, perbedaan mana yang nanti Mana yang lebih bagus? yang lebih bagus? Nanti kita ambil kesimpulannya mana yang lebih cepat perkembangannya. Abang catat tanggalnya ya. Catat tanggal. Catat nanti kan ini. Kalau ini per 3 bulan ekofarming pemakaiannya per 15 hari. Malahan 3 bulan sekali. Malahan 15 hari sekali. Berarti ini nggak ada campur-campuran ini. Enggak ada. Ini ya langsung tanam. Iya, praktis kan. Makanya Praktis. perbandingan nanti memang ini praktis. Dalam arti nanti perbandingan abang bisa lihat. Nah, mana yang lebih bagus, ya kan? Ini 10 bungkus ini bisa dipakai 10 batang. Ini nanti 10 dalam ini 10 ini satu tutup. Satu tutup 10 selama 3 bulan. Jadi biangnya itu dibagi. 10 liter ambil 100 mili dibagi sampai 3 bulan. 6 kali pemupukan ini. Ya kan udah ada ukuran di dalam kan? Ya, berarti 2 botolnya nanti, Bang. 10 liter 2 botol ini itu nanti induknya 1 liter sampai 3 bulan. 6 kali pemupukan. Di dua ini. Satu lah. Oh, ini satu ini sampai 3 bulan, 6 kali 3 pemupukan. bulan 6 kali pemupuan. Per 15 hari. Berapa batang? 10 batang sawit. 10 batang sawit aja. 10 batang sawit. Berarti ya 3 kali memupuk. Saunok 6 kali pemupukan. 6 kali pemupukan. Yang satu Satu, botol ini. 6 kali pemupukan selama 3 bulan. Ya, berarti per 15 hari. Yang satu botol ini kan? Ya, Apa langsung nanti langsung terus Diaduk. saya Dikasih. dijadikan ini 1 liter air kelapa tadi? jadikan Itu aja saya semua, Bang. jadikan aja kan? Jadikan Biar semua. cara mupuknya nanti 15 hari sekali kan Ya, gitu kan? jadikan aja, Bang. Yang sudah jadi itu saya simpan Ya, kan gitu. benar. Ya, udah disimpan tapi harus dibuka ya Om. Enggak, udah simpen nanti per 3 hari nanti buka sedikit. Enggak Tutup lagi udah. tutup lagi. aja. Supaya masuk udara ya Kalau kan? yang ini untuk contoh 10 tahun dulu. 10 sawit. Kalau ini kan karena 3 bulan. Ya. Karena dia Yang penting abang catat aja tanggalnya, 3 bulan abang lihat hasilnya. situ nanti perubahan pasti nampak kan? Di mana cepatnya? Oke. Mana yang lebih cepat slow release daripada eco farming ya kan? slow farming. Perkembangannya.